Halo, selamat siang semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah sistem penyiraman, yaitu sistem penyiraman drip. Seperti namanya, drip itu adalah tetes. Jadi sistem penyiraman dengan metode drip ini akan saya gunakan di taman kecil saya depan rumah, ya cuma 2,5x3 ini, dengan lumayan banyak pohon-pohonnya dengan sistem drip. Kenapa saya memilih drip? Karena saya rasa untuk kebutuhannya saya cukup menggunakan drip. Jadi seperti apa sih si drip ini? Drip ini kayak gini alatnya. Ini yang drip 360 derajat atau bisa sekeliling. Ada juga modelnya macam-macam, ada yang model spray, ada yang segala macam. Cuma saya lebih memilih drip, dan ini alatnya untuk si metode dripnya ini. Jadi dia itu nanti si air akan menetes di tiap bolong-bolong ini. Nah, setelah menetes untuk menyirami si tanaman yang saya punya. Jadi begitulah. Kenapa saya memilih sistem drip padahal ini taman kecil? Karena saya orangnya suka tanaman, cuman saya nggak bisa ngerawatnya. Jadi akhirnya saya pilih si drip ini. Cuma nanti bakal di akhir akan ada sebuah customisasi yang berbau otomatisasi. Keren banget bahasanya ya. Oke, langsung saja kita ke seperti apa sih alat-alat apa aja sih yang kita pakai. Baik, kita lanjut ya. Jadi yang pertama saya pakai adalah ini sumber airnya. Sumber air yang masuk ke pipa converter yang dari setengah in ke housing 8 in. Dan lanjut dari sumber air masuk ke si pompa, dari si pompa masuk ke si reservoir. Dari reservoir ini inputnya 1, outputnya 2. Jadi ini sumber masuknya. Jadi di reservoir ini naruh air dulu, nampung. Setelah nampung air baru disebar ke 2 selang ini untuk outputnya. Nah, jadi kita tes, nyalain. Ini pompa sudah nyala, dan saya juga pakai yang spray, yaitu spray. Nah, ini yang spraynya, dan yang drip ya. Kayak ini, jadi fungsi dripnya. Satu, dua, itu. Ini juga. Ini fungsi si spraynya. Jadi yang itu yang drip ada apa? Saya pasang beberapa titik. Berhubung tekanannya kurang, jadi airnya kurang mancur juga. Seharusnya ini bisa lebih kencangnya. Yang itu. Jadi ini mah tergantung pada device-nya ya. Cuma ada satu spesial alat khusus. Atusnya yaitu automatic breaker dari produknya Bardi. Saya tidak di endorse. Jadi sini nanti yang bakal ngontrol si ini kapan nyalanya atau matinya. Jadi si ini juga bisa kita kontrol pakai perintah suara. Misal kita contohkan, saya ada HP ini, tinggal kita bilang oke, agak lambat. Nah, ini udah asistennya udah nyala, tinggal bilang nyalakan pompa. Nyala. Menyalakan pompa drip. Oke, baru ini dia baru respon karena handphonenya lambat. Kita matikan pompa. Baiklah, mematikan pompa drip. Nah, itu
Ini yang bakal jadi satu kelebihan di sistem yang saya pakai. Jadi pengairannya sama saja, menyiram, metode siramnya sama saja, cuma ini belum sempurna, masih harus ada penyempurnaan. Tapi sistemnya ya seperti inilah, tinggal penyempurnaan, perapihan ini pompa, ini naruhnya di mana, ini naruh di mana, ini di mana, kelistrikan segala macem. Kalau udah oke, mungkin akan lebih oke juga hasilnya. Dan yang lebih spesial lagi, si fitur bardinya ini kita bisa atur jadwal kapan dia nyala, kapan dia mati, kapan dia mati saat hujan, kapan dia dalam satu waktu itu berapa kali nyiram. Misalkan kita ada kebutuhan 1, 2, 3, 4. Baik, jadi untuk memulai kita gimana sih cara nyetel si Bardi smart breakernya ini, kita buka aplikasinya. Setelah itu kita pilih yang pompa drip karena kita akan mengatur si pompa drip. Nah, di sini kita atur jadwal dulu ya. Jadi ini ada jadwalnya, yang ini pertama yang 249 tadi bekas ngetes. Jadi kita bisa pilih dia itu nyalanya di berapa kali. Jadi jam 249 nyala, jam 2.40 mati. Jadi kalau misalkan kita mau nyiram jam 5 sore ya, yang bawah nih ya, yang ini dia kita mau nyiram jam 5 pas, jam 5 lewat 5 menit pompa mati, begitu seterusnya. Dan selain itu di sini juga ada si Bardi, ada yang namanya otomatisasi. Nah, pintar di sini nih. Di sini saya udah tambahkan tadi. Jadi otomatisasinya ini kayak gini. Kita hapus dulu ya. Hapus, konfirmasi. Jadi ketika cuaca berubah, hujan, rainy, ketika cuaca hujan, logikanya ya, jalankan perangkatnya itu kita pilih pompa drip tentunya, switch 1 kita pilih off kan, tinggal kita simpan, tinggal kita next, lanjut. Nah, ini sudah semua terpenuhi, tinggal kita klik simpan. Jadi jika saat jadwal dibuat yang ini yang kita buat tadi, on off nya misalkan jam 5 sore kita udah setel on, berhubung hujan dia nggak bakal nyala pompanya, harusnya begitu. Cuman karena dia ini bukan sensor yang ada di rumah, alias dia ngandelin dari perkiraan cuaca ya, yang di sini kurang lebih, jadi tidak begitu akurat 100% gitu ya, sesuai sama di sini hujan apa enggak, karena di sini tertulis saya ada di Tak-Takan. Cuma Tak-Takan juga luas, khawatirnya Tak-Takan yang lain hujan, di sini ternyata enggak. Itu tidak akurat 100%. Oke. Balik lagi ke karena sistem ini. Sistem yang ini, jadi kesimpulannya sistem ini tuh cocok buat zaman sekarang, zaman yang lagi banyak orang yang suka sama tanaman tapi mereka jarang ada di rumah. Jadi untuk kebutuhan pompanya nanti bisa menyesuaikan. Ini pompa, ini power supply, ini smart breaker. Kalau untuk otomatisasi cocok pakai ini. Sebetulnya bisa aja pakai timer diganti. Berhubung timer gak punya, saya punya yang ini. Makanya saya pakailah yang ini. Nah, ini power supply yang 12 volt 20 ampere. Saya bungkus sengaja karena modelnya jaring-jaring, takut kecipratan air, konslet. Itu pompanya juga yang presurnya kecil, flow-nya juga cuma 5 liter per menit, 100 psi. Jadi biar kayak tadi hasilnya nanti kurang mancur, sebetulnya bisa saja di set lagi, di setel lagi biar
si dripnya ini mancur gitu ya, karena ini banyak yang saya buka akhirnya, jadi tidak terlalu menyebar. Jadi cocok untuk yang suka tanaman tapi jarang ada di rumah. Terus selain jarang di rumah, tidak sempat untuk menyiram. Jadi itu saja videonya kali ini. Silahkan di komen apa saja yang salah, dan silahkan di komen apa juga yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.